Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jati Fatur Rahim Anggraini dengan NIM C240 123 1080 dari MSP Angkatan 60. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai praktikum biologi perikanan dengan materi pertumbuhan. Praktikum ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 September 2024 di Laboratorium Biologi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Tujuan dari praktikum yang dilaksanakan yaitu adalah pertama, untuk mengetahui tingkat kematangan gonad ikan. Yang kedua, mengetahui indeks kematangan gonad ikan. Dan yang ketiga, mengetahui fekunditas ikan. Kita mulai dari materi tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah menurut Effendi 1979. Dalam menentukan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara morfologis dan juga histologis. Secara morfologis, pengamatan dilakukan secara visual atau dapat dilihat langsung. Metode ini biasanya digunakan untuk ukuran gonad ikan yang besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Kelebihan dari cara ini adalah lebih cepat dan juga lebih praktis. Namun, kekurangannya adalah ia memiliki ketelitian yang rendah. Secara histologis, gonad ikan dilihat melalui alat bantu seperti mikroskop. Biasanya metode ini dilakukan pada ikan yang gonadnya kecil. Metode ini memiliki kelebihan lebih teliti, namun kekurangannya memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, IKG atau indeks kematangan gonad. Indeks kematangan gonad adalah tahap dalam mengetahui kapan waktu ikan memijah. Selanjutnya adalah fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah atau disebut juga dengan fekunditas mutlak. Sedangkan fekunditas nisbi adalah jumlah telur persatuan berat atau panjang menurut Nikolsky dalam Effendi 1979. Fekunditas total adalah fekunditas keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama kali sampai dengan akhir menurut Royce 1972. Dalam penentuan TKG, IKG, dan fekunditas dilakukan dengan 3 metode, yaitu gravimetri, volumetri, dan gabungan. Tahapan yang dilakukan dalam praktikum ini dibagi 3 berdasarkan metode tadi. Pada gravimetri, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengeringkan gonad ikan, kemudian ditimbang bobot seluruh gonadnya. Setelah itu dibagi menjadi 3 berdasarkan bagiannya, yaitu anterior, middle, dan posterior. Lalu setelah itu, gonad yang sudah dibagi masing-masing diburai untuk dikeluarkan telurnya dan juga ditambahkan aquades. Setelah itu, jumlah telur masing-masing dihitung. Lalu dimasukkan pada rumus fekunditas untuk diketahui fekunditasnya. Metode selanjutnya adalah volumetri. Metode ini dilakukan dengan mengukur volume gonad yang dimasukkan ke dalam gelas ukur. Dan metode yang terakhir adalah gabungan. Metode ini adalah perpaduan antara metode volumetri dan juga gravimetri. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengeringkan gonad, lalu menimbang bobot total dengan timbangan digital, lalu membaginya menjadi 3 bagian, anterior, posterior, dan middle. Setelah itu, masing-masing bagian tadi diletakkan pada masing-masing cawan Petri, lalu ditambahkan aquades sebanyak 10 mili. Setelah itu, gonad diburai dengan menggunakan alat bedah
Kemudian ambil dengan pipet tetes sebanyak 20, lalu dihitung jumlah telurnya. Setelah diketahui bobot, volume, jumlah telur per subgonad, dan juga jumlah telur keseluruhan, bisa dimasukkan ke dalam rumus untuk diketahui fekunditasnya. Cukup sekian penjelasan praktikum pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.